Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai grup 6 yaitu kromium. Adapun anggota kelompok yaitu Rahmawati Q, Rahmi Hulopi, dan Bella Riana Mateka. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, Rahmi Hulopi. Logam. Kromium atau dikenal dengan logam Cr merupakan salah satu logam mineral yang keberadaannya terkandung dalam lapisan bumi. Kromium adalah elemen yang secara alamiah ditemukan dalam konsentrasi yang rendah di batuan, hewan, tanaman, tanah, debu vulkanik, dan juga gas. Pada suhu biasa, logam Cr tahan terhadap serangan kimia meskipun larut dalam enceran HCl dan H2SO4. Pada suhu yang lebih tinggi, logam bersifat reaktif, menguraikan uap dan bergabung dengan O2, halogen, dan sebagian besar non-logam lainnya. Kromium harus dihindari dari panas api, percikan api, dan sumber-sumber yang dapat menyebabkan kebakaran. Adapun beberapa senyawa yang terdapat pada kromium. Yang pertama kromium 6, kedua kromium 5 dan kromium 4, ketiga kromium 3, dan keempat kromium 2. Yang pertama yaitu kromium 6. Kromium 6 adalah oksidator kuat pada pH rendah atau netral. Anion terpenting adalah anion kromat atau CrO4 2- dan anion dikromat atau Cr2O7 2- yang berada dalam kesetimbangan berikut, di mana 2 CrO4 2- ditambahkan 2 H+ kemudian direaksikan menghasilkan Cr2O7 2- tambah H2O. Natrium kromat diproduksi dalam skala industri melalui pemanggangan oksidatif biji kromit dengan kalsium atau natrium karbonat. Oleh karena itu, spesies dominan berdasarkan hukum aksi massa ditentukan oleh pH larutan. Perubahan dalam kesetimbangan tampak berdasarkan perubahan warna dari kuning kromat menjadi jingga di kromat, seperti ketika asam ditambahkan ke dalam larutan netral kalium kromat. Pada pH yang lebih rendah lagi, dimungkinkan kondensasi lebih lanjut menjadi aksionion kromium yang lebih kompleks. Kemudian, kromium 6 dalam larutan asam merupakan agen pengoksidasi yang kuat. Untuk reaksinya terdapat pada persamaan 21.30. Tetapi reaksinya sering lambat. Kedua reaksi Na2CrO2O7 dan K2Cr2O7 diproduksi secara besar-besaran dengan skala K2Cr2O7 kurang larut dalam air dibandingkan Na2Cr2O7. Keduanya banyak digunakan sebagai oksidan dalam sintesis organik. Kalium dikromat 6 digunakan dalam analisis titrimetri. Misalnya ada pada reaksi 2131 dan perubahan warna yang menyertai pengurangan Cr2O7 2- ke Cr3+ adalah dasar untuk beberapa jenis Brighthizer unit, di mana etanol dioksidasi menjadi asetaldehida. Sodium kromat 6 juga merupakan oksidan penting yang diproduksi pada reaksi 21.32. Kemudian ini merupakan persamaan reaksi di mana persamaan ini yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk memahaminya kalian pahami saja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Bella Riana Mateka. Kenalkan, nama saya Bella Riana Mateka. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Kromium 5 dan kromium 4. Kromium 5 dan kromium 4 tidak seperti CrF6. CrF yang sudah mapan atau stabil ini adalah padatan merah yang mudah menguap, MP 303 Kelvin, dibentuk oleh kombinasi langsung dari unsur-unsur pada 570 Kelvin. Uapnya berwarna kuning dan mengandung trigonal bipiramidal CrF5 yang terdistorsi molekul.
Padatan merah ini memiliki titik leleh 30 derajat dan titik didih 117 derajat. Ini dapat disiapkan dengan memberi perlakuan logam kromium dengan fluor pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 200 bar. Peroksokromat 5 adalah contoh lain dari keadaan oksidasi plus 5. Kalium peroksikrimat K3CrO24 dibuat dengan mereaksikan kalium kromat dengan hidrogen peroksida pada suhu rendah. Senyawa merah coklat ini stabil pada suhu kamar namun terurai secara spontan pada 150-170 derajat Celcius. Senyawa kromium 6 dengan tingkat oksidasi plus 4 sedikit lebih umum daripada kromium 5. Tetrahalidanya CrF4, CrCl4, dan CrBr4 dapat diproduksi dengan memberi perlakuan trihalidanya CrX2 dengan halogen yang sesuai pada suhu tinggi. Senyawa-senyawa tersebut rentan terhadap reaksi disproporsional dan tidak stabil dalam air. Selanjutnya, kromium 3. Kromium 3 tingkat oksidasi plus 3 paling stabil untuk kromium dalam senyawa dan koordinasi oktahedral mendominasi pusat Cr3. Kromium 3 dapat diperoleh dengan melarutkan unsur kromium dalam asam seperti asam klorida atau asam sulfat. Ion Cr3+ memiliki jari-jari 63 pm, hampir sama dengan Al3+, jari-jari 50 pm, dan mereka dapat saling menggantikan dalam beberapa senyawa seperti dalam krom, alum, dan alum. Jika sejumlah renik Cr3+ menggantikan Al3+, dalam kromdum aluminium oksida Al2O3 terbentuklah safir pink atau ruby tergantung kandungan kromiumnya. Adapun kromium 3 oksidasi dibuat dengan kombinasi unsur-unsur pada suhu tinggi dengan mereduksi CrO3 atau dengan reaksi Tibrio hijau. Ia memiliki struktur kondum bagian dan bersifat semikonduktor dan antiferromagnetik. TN 310 Kelvin. Secara komersial, CrO3 digunakan dalam bahan abrasif dan merupakan pigmen hijau yang penting. Reaksinya NH42 kali tambah CrO27 menghasilkan CrO3 ditambah N2 plus 4H2O. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hulopi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu lanjutan dari kromium. Sejumlah besar kompleks monokulir oktahedral Cr3 dikenal dengan momen magnet yang dekat dengan spin only dengan nilai 3,87 B. Penyerapan elektronik spektrum kompleks oktahedral D3 mengandung 3 serapan karena transisi D aksen. Contoh terpilih kompleks oktahedral kromium 3 dapat dibuat oleh reaksi 21.34 berikut, di mana 3 CsCl tambah 2 CrCl3. Kemudian reaksi ini mencair sehingga menghasilkan CS3 Cr2Cl9. Kemudian kromium 2. Banyak senyawa kromium 2 yang diketahui, termasuk kromium 2 klorida CrCl2 yang stabil dalam air dan dapat dibuat melalui reduksi kromium 3 klorida dengan seng. Larutan biru terang yang dihasilkan hanya stabil pada pH netral. Banyak karboksilat kromo atau nama trivial untuk ion kromium 2 yang diketahui, terutama kromoasetat Cr2O2 CCH3 yang berwarna merah dan memiliki ikatan quadruple. Kromium 2 anhidrat CrF2, CrCl, dan CrBr dibuat dengan mereaksikan Cr dengan HX atau X sama dengan V ClBr pada besar dari 850 Kelvin. Cr2 dibentuk dengan memanaskan Cr dan L.
Fluorida dan klorida mengadopsi struktur rutil terdistori, sedangkan CrBr dan CrL mengkristal dengan struktur terdistori. Distori muncul dari efek Jahn-Teller atau Higgs-Spin D. Kristal CrCl tidak berwarna, tetapi larut dalam air menghasilkan larutan biru dan ion heksa Q yang sangat mereduksi. Larutan CrOH6+ adalah biasanya diperoleh dengan melarutkan Cr dalam asam atau dengan mereduksi campuran Zn atau secara elektrolitik larutan yang mengandung Cr3. Garam terhidrasi seperti CrClO4, 2N6H2O, dan CrClZ, 4H2O, dan CrSO4, 7H2O dapat diisolasi dari larutan, tetapi tidak dapat mengalami dehidrasi tanpa dekomposisi untuk pasangan Cr atau Cr3+. Senyawa E derajat sama dengan 0,41 volt dan Cr2 perlahan-lahan melepaskan H dari air serta mengalami oksidasi oleh O2. Itulah pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.